3 tentang penentuan struktur eugenol. Jadi sebelumnya kita di part 2 sudah menentukan tabel HSQC, yaitu hubungan satu ikatan proton ke karbon. Jadi kita menentukan identitas ya, jadi proton yang mana itu terikat ke karbon yang mana. Selanjutnya kita ke HMBC. Jadi ini soalnya HMBC nya ada dua, atas dan bawah. Yang atas itu adalah range 35 sampai 150 ppm karbonnya, yang bawah itu perbesaran di range 105 sampai 150. Karena di range ini banyak kontur ya, jadi diperbesar biar lebih jelas. Nah, di sini kita sudah tahu strukturnya itu eugenol. Jadi saya gambar lagi strukturnya eugenol di sini, dan ada 3 sinyal yang 3 identitas proton karbon yang kita sudah tahu dari penjelasannya di part 2 tadi. Nah, itu 6,72 itu proton terikat ke karbon 111,1. Kemudian geseran kimia proton 6,70 itu terikat ke karbon posisi 6 di 121,6. Proton di 6,87 itu terikat satu ikatan dari HSQC itu ke karbon posisi 5 yaitu 114,2. Selanjutnya kita menentukan posisi proton karbon di bagian yang lainnya dari struktur. Nah, tempatkanlah yang paling mudah. Yang pertama misalnya 3,89 ini adalah metoksi. Jadi kita bisa tulis di sini metoksi proton 3,89. Lihat di tabel 3,89 itu karbonnya berapa? 55,8. Nah, ini khas ya untuk metoksi. 55,8. Jadi ini OCH3. Nah, berikutnya adalah yang mudah itu kita lihat di HSQC itu ada 2 kontur warna biru. Yang satu, yang ini adalah 39,8 karbonnya, yang satu lagi adalah di 115,4. Yang ini ya. 115,4, yang satu di atas 100, yang satu di bawah 90. Berarti yang 39,8 adalah gugus metilen, sedangkan yang 115,4 itu CH2-nya yang terminal. Jadi kita bisa lihat di struktur ini cuman ada satu kemungkinan CH2 terminal, yaitu di nomor 9. Berarti ini adalah 115,4, di mana protonnya adalah, kalau dari tabel HSQC, 5,09. Jadi kita tulis 115,4 itu adalah C9. Yang berikutnya metilen itu 39,8. Di sini 39,8. Protonnya adalah 3,34. Ya. Yang ini 3,34 warna biru, karbonnya 39,8. Jadi saya cuma tulis aja lagi di sini 3,34, karbonnya 39,8. Berikutnya adalah yang belum kita tentukan adalah posisi karbon 3, 4, 8, 1 ya, yang belum. Nah, saya lebih suka untuk melihat di perbesaran, jadi saya akan pindahkan ini ke bawah yang lebih besar biar kelihatan ke sini. Paste segini lah ya. Yang atasnya saya pindahkan copy. Ini geser dikit. Jadi makanya HMBC itu bisa berlembar-lembar karena ya perbesarannya banyak. Di sini kita lihat yang belum itu C3, C4, kemudian C1, C8. Nah, di sini ada sinyal yang melebar yang kita belum tentukan protonnya. 5,9
Nah, ini bentuknya khas, jadi bawahnya agak broad, itu sinyalnya khas untuk alkohol. Jadi di sini 5,59. Kemudian saya lihat yang paling mudah untuk dibaca itu adalah metoksi. Metoksi ini dia cuma punya satu kontur yang ini, dan itu ke arah karbon 146,4. Nah, karena HMBC itu adalah 23 ikatan. Nah, kalau metoksi 2 ikatannya ke oksigen, 3 ikatannya dia ke 146,4. Jadi kita bisa tulis ini 146,4. Itu adalah C3. Jadi saya tadi tulis lagi ini C7. Kemudian yang belum apa? Oke, udah ya. Nah, di sini kita mulai dari 3,34. Ini adalah metilen. Ada 5 kontur di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita baca satu-satu hubungan 2 dimensinya. Proton di 3,34 yaitu adalah proton di posisi C7, itu punya korelasi ke 111,1. Jadi kalau digambar korelasinya dalam bentuk panah, maka dari proton ke karbon 111,1. Yang kedua adalah proton 3,34 ke 115,4. Jadi dia ada korelasi 3 ikatan ke 115,4. Yang ketiga adalah ke 121,1. Ini 0,1 ya. 0,1. Kemudian yang keempat ke 131,9. Nah, ini kita belum tahu dia siapa, itu saja 131,9. Yang kelima adalah ke 137,8. Sama, kita belum tahu ini siapa. Tapi lihat dari 2-3 ikatannya, yang belum itu kan C1 dengan C8. C1 itu karbon kuaterner, C8 itu CH. Jadi cek aja di antara dua ini yang mana CH, mana karbon kuaterner. Nah, 131,9 sama 137,8. Berarti kita bahas ini 137,8 sama 131,9. Yang 131,9 ini karbon kuaterner, yang 137,8 adalah CH. Karena di atas 90 berarti dia ada berupa double bond ya. Jadi kita tulis di sini 137,8 di posisi 8. Ada korelasi 2 ikatan. Kemudian korelasi 2 ikatan ke karbon nomor 1 yaitu 131,9. Ya. Jadi di sini C8 137,8, C8 131,9, C1. Kalau dilihat itu semuanya sudah kita baca kecuali 143,8. Ini yang nyisa cuma 1 di posisi 4. Jadi kita bisa tulis ini 143,8. Dan melihat dari geseran kimianya, karbon 3 dan 4 itu kan mengikat yang elektron negatif ya. Berarti dia harusnya memang teorinya paling deshielding ke 143,8. Nah, kemudian kita buat tabel seperti ini. Nah, ini banyak yang salah bikin ini. Jadi sebenarnya ini intinya proton posisi, misal contoh ya, yang karbon 9 ini adalah karbon posisi 9 dengan geseran kimia 115,4. Yang ini itu yang korelasi ke 115,4 itu ada 1, yaitu ini. Cuman yang ini aja, yang lainnya kosong kan ya. Kalau kita tarik ini kan kosong, cuman ada 1. Nah, karbonnya 115,4, protonnya 3,34 itu punya si
H7. Ini tuh H7. Berarti kita tulisnya H7, karbonnya 115,4. Begitu. Contoh yang lainnya misalnya karbon di posisi C8 atau 137,8. 137,8 itu adalah yang ini. Contohnya yang ini. Nah, ini dia juga korelasi dengan H7. Berarti kita tulis H7 di posisi karbon 137,8, yaitu di 8. Di sini ada H7. Nah, dan seterusnya. Jadi maksudnya proton mana yang terikat dengan karbon tertentu dan punya korelasi ke sini. Jadi proton di posisi 7 itu korelasi ke karbon 115,4. Proton di posisi 7 dan 9 korelasi ke karbon 137,8. Ini juga proton di posisi 2, 6, 7, 8 itu punya korelasi ke karbon 131,9. Jadi begitu cara membaca HMBC. Dan untuk membaca HMBC itu tidak harus untuk penyajiannya ya, untuk penyajiannya nggak harus semua panah itu dimasukin, jadi penuh nanti strukturnya berantakan. Jadi biasanya kita hanya masukkan gambar korelasi panahnya itu yang penting-penting aja, jadi nggak rumek gitu kelihatannya. Demikian untuk part terakhir dari penentuan struktur eugenol.